Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 9 ingin menyampaikan isi diktat kami yang berjudul Manajemen Hubungan Sekolah dan Masyarakat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Azza Rahmasari, NPM 5019111, dan di sebelah kanan saya Sonata Rina, NPM 5019210, dan di sebelah kiri saya Firdaftira dengan NPM 5019013. Baiklah, di sini kami akan menyampaikan isi diktat kami. Pengertian manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Hubungan sekolah dengan masyarakat adalah suatu kegiatan komunikasi yang lebih terarah antara sekolah dan masyarakat melalui langkah-langkah saling mengenal, saling memahami, saling mengatasi, saling menolong, dan saling menanggung, sehingga terwujud kerjasama yang baik dan saling menguntungkan kepada pihak-pihak yang terkait dengan tujuan utamanya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pentingnya hubungan masyarakat dalam manajemen pendidikan. Menurut Mulyono, ada dua kepentingan dalam manajemen pendidikan. Pertama, kepentingan sekolah. Kepentingan sekolah dapat dilihat dari pemberian informasi dari pihak sekolah kepada masyarakat sehingga masyarakat membentuk opini tersendiri terhadap sekolah. Kepentingan lain agar sekolah dapat mengerti berbagai sumber yang ada dalam masyarakat yang dapat didayagunakan untuk kepentingan belajar, mengajar, dan usaha pendidikan pada umumnya. Kedua, kepentingan masyarakat. Dilihat dari segi kepentingan masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa masyarakat dapat mengambil manfaat dan menyerap hasil-hasil pemikiran dan perkembangan pengetahuan dan teknologi yang berguna bagi masyarakat itu sendiri. Tujuan manajemen hubungan sekolah dan masyarakat ditinjau dari kepentingan sekolah. Pengembangan penyelenggaraan hubungan sekolah dan masyarakat bertujuan untuk 1. Memelihara kelangsungan hidup sekolah. 2. Meningkatkan mutu pendidikan di sekolah yang bersangkutan. 3. Memperlancar proses belajar mengajar. 4. Memperoleh dukungan dan bantuan dari masyarakat yang diperlukan dalam pengembangan dan pelaksanaan program sekolah. Sedangkan ditinjau dari kebutuhan masyarakat itu sendiri, tujuan hubungannya dengan sekolah adalah 1. Untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam bidang mental spiritual. 2. Memperoleh bantuan sekolah dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat. 3. Menjamin relevansi program sekolah dengan kebutuhan masyarakat. 4. Memperoleh kembali anggota-anggota masyarakat yang makin meningkat kemampuannya. Manfaat hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat. Manfaat humas bagi sekolah dan masyarakat menurut Minarti disebutkan sebagai berikut. 1. Manfaat bagi lembaga pendidikan. 2. Manfaat bagi lembaga masyarakat. Prinsip dan kaidah humas dalam manajemen sekolah. 1. Keterpaduan. 2. Berkesinambungan. 3. Menyeluruh. 4. Sederhana. 5. Konstruktif. 6. Kesesuaian. 7. Luas. Tujuan, peranan, dan fungsi komite sekolah. Menurut Supriyanto, komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dan meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pendidikan prasekolah, pendidikan sekolah, maupun pendidikan luar sekolah, yang mempunyai tujuan, peranan, dan fungsi sebagai berikut. Tujuan mite sekolah. 1. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan. 2. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. 3. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan. Beberapa peran yang dapat dijalankan komite sekolah. 1. Pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan. 2. Pendukung, baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. 3. Pengontrol, dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan. 4. Mediator antara pemerintah dan DPRD dengan masyarakat di satuan pendidikan. Sedangkan fungsi komite sekolah. 1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. 2.
2. Melakukan kerjasama dengan masyarakat atau perorangan, organisasi, dunia usaha, dunia industri, dan pemerintah berkenan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. 3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntunan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat. 4. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai kebijakan dan program pendidikan RAPBS, kriteria kinerja satuan pendidikan, kriteria tenaga kependidikan, kriteria fasilitas pendidikan, dan hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. 5. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan. 6. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan. Teknik-teknik hubungan sekolah dengan masyarakat. Menurut Minarti, dalam Bafadal ada 4 pendekatan yang dapat digunakan dalam kegiatan humas antara sekolah dan masyarakat sekitarnya, yaitu 1. Komunikasi. Komunikasi dalam tinjauan humas berarti adanya hubungan timbal balik antara pihak sekolah dan masyarakat yang bersifat dialogis, baik secara langsung dan tidak langsung. 2. Peragaan. Peragaan di sini maksudnya sekolah mengadakan acara-acara yang menampilkan kreasi sekolah dalam membina peserta didik baik dalam kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. 3. Pelibatan. Sekolah perlu melibatkan masyarakat dalam membantu menyukseskan program-program pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah. 4. Penggunaan fasilitas sekolah oleh masyarakat. Sarana prasarana yang dimiliki sekolah bukanlah milik sekolah yang tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Apabila masyarakat diberikan hak untuk memanfaatkan sarana-sarana tersebut, tentu masyarakat akan merasa memiliki dan ikut memeliharanya. Dipakai untuk rapat desa atau untuk kegiatan lainnya. Lapangan sekolah bisa dipakai untuk main sepak bola dan lain sebagainya. Namun, pengguna sarana prasarana tersebut tidak secara bebas, dalam artian tetap dalam pengawasan dan koordinasi sekolah. Selanjutnya, dalam tataran operasional dari pendekatan-pendekatan humas tersebut, lahir beberapa teknik humas yang dapat dilakukan oleh pihak sekolah. Menurut Minarti, hubungan masyarakat dapat dibedakan menjadi 2 kegiatan, yaitu kegiatan eksternal dan internal. Untuk melakukan kegiatan humas tersebut, terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan. 1. Kegiatan eksternal. Kegiatan eksternal selalu berhubungan atau ditujukan pada publik atau masyarakat di luar warga sekolah. Ada 2 kemungkinan yang dapat dilakukan. A. Kegiatan secara langsung seperti kegiatan tatap muka, rapat bersama dengan pengurus komite sekolah, berkonsultasi dengan tokoh-tokoh masyarakat, melayani kunjungan tamu dan sebagainya. B. Kegiatan secara tidak langsung. Kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat melalui perantara media tertentu, misalnya telepon, internet, faks mili, TV, radio, majalah atau buletin sekolah, mading sekolah, media cetak umum, dan lain sebagainya. 2. Kegiatan internal. Kegiatan internal merupakan publisitas yang sarananya tidak lain adalah warga sekolah yang bersangkutan, yakni para pendidik, tenaga tata usaha, dan seluruh siswa. Menurut Minarti, dalam B. Suryo Subroto, pada prinsipnya kegiatan internal bertujuan untuk hal-hal berikut. A. Memberi penjelasan kebijaksanaan penyelenggaraan sekolah, situasi dan perkembangannya. B. Menampung saran dan pendapat dari warga sekolah dalam hubungannya dengan pembinaan dan pengembangan sekolah. C. Dapat memelihara hubungan yang harmonis dan terciptanya kerjasama antara warga sekolah sendiri. Kegiatan internal dibedakan atas 2 kegiatan, yaitu kegiatan langsung dan tidak langsung. Kegiatan langsung dapat berupa kegiatan rapat dewan guru, upacara sekolah, pariwisata, rekreasi bersama, atau study tour. Sedangkan kegiatan tidak langsung dapat dilakukan dengan cara penyampaian informasi melalui surat edaran, penggunaan papan pengumuman di sekolah, telepon, penyelenggaraan majalah dinding, dan menerbitkan buletin sekolah untuk diberitakan kepada warga sekolah. Pemasangan iklan, pemberitahuan khusus melalui media massa pada kesempatan-kesempatan tertentu, dan lain-lain.
Menurut Minarti, dalam J.L. Haymes, agar hubungan sekolah dan masyarakat dapat ditingkatkan, diperlukan teknik-teknik humas yang efektif dan efisien. Ada 4 teknik humas dalam pendidikan, yaitu group meeting atau pertemuan kelompok, face to face, pertemuan dengan tatap muka, observation and participation, observasi dan partisipasi, dan the written word, berucap di atas kertas. Dari ada yang telah dan belum dilaksanakan di Indonesia, beberapa teknik yang dimaksud: 1. Group meeting atau pertemuan kelompok. Teknik pertemuan kelompok merupakan komunikasi yang dapat dilakukan dalam pertemuan-pertemuan sekolah atau pertemuan di dalam kelas. Dengan teknik ini juga, masyarakat akan mengetahui informasi tentang perkembangan anaknya, program pendidikan, dan pengajaran sekolah tersebut. Yang kedua, face to face atau pertemuan tatap muka. Pertemuan tatap muka antara pihak sekolah dan masyarakat dapat diwujudkan dengan melakukan kunjungan ke rumah-rumah masyarakat, home visit, dan memberikan laporan kepada masyarakat mengenai perkembangan anak didiknya. Dengan teknik ini akan cepat menciptakan rasa keterbukaan, kebersamaan, serta mempererat tali silaturahmi antara sekolah dan masyarakat. Yang ketiga, observation dan participation atau observasi dan partisipasi. Makna pendidikan bukan hasil berakhir, melainkan proses terjadinya hasil pendidikan itu seharusnya diketahui oleh orang tua peserta didik. Teknik-teknik yang dapat dilakukan dalam metode ini adalah: A. Orang tua sebagai pengamat. Dalam teknik ini, orang tua mengamati perkembangan anak-anaknya dan membandingkannya dengan perkembangan anak-anak lainnya. Langkah-langkah penyelenggaraan observasi ini adalah: 1. Observasi yang baik melalui persiapan-persiapan yang dapat dijalankan melalui pengiriman daftar cek yang memuat hal-hal yang perlu dijawab dalam rangka observasi. 2. Observasi tanpa persiapan yang dijalankan atas dasar minat dan perhatian orang tua. 3. Setelah melakukan observasi, hendaknya diikuti dengan pertemuan individual untuk menghilangkan hal-hal yang kurang jelas dan salah tafsir. B. Orang tua sebagai peserta. Teknik ini adalah kelanjutan dari teknik kunjungan rumah dan observasi yang kemudian ditingkatkan dalam kegiatan sekolah. Dalam teknik partisipasi ini, tanggung jawab pendidikan tidak hanya berada pada pundak guru, tetapi orang tua peserta didik ikut langsung pula bertanggung jawab. Haruslah diingat bahwa partisipasi harus dilakukan atas dasar sukarela dan tidak dilaksanakan secara terus-menerus karena tujuan teknik adalah alat untuk memberi pengertian yang lebih mendalam pada orang tua peserta didik tentang proses pendidikan anak-anaknya. C. Ibu pembantu kelas. Ibu pembantu kelas ialah perwakilan salah seorang orang tua peserta didik untuk ikut serta bertugas membantu guru dalam kelas selama guru itu mengajak peserta didiknya. Misalnya, mempersiapkan kapur tulis, absensi, dan sebagainya. Tujuannya ialah sebagai penghubung antara sekolah dan kelompok orang tua peserta didik tersebut. 4. Teknik berucap di kertas atau written word. Salah satu alat kerjasama dengan masyarakat yang tidak banyak membutuhkan waktu persiapan adalah teknik berucap di kertas. Kelebihan teknik ini adalah pelaksanaannya mudah, dapat digunakan pada setiap waktu dan tempat, serta hemat biaya, dan bila terjadi kesalahan dapat segera diperbaiki. Baiklah, itulah tadi penjelasan isi dari diktat kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.